Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rere Nurhayati. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu bab 5 yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Teman-teman di sini pasti masih asing dengan kata ontologi. Apa sih itu ontologi? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos dan logos, yaitu tentang keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada merupakan realitas baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ada pula istilah-istilah terpenting terkait dengan ontologi, yaitu yang pertama yang ada, yang kedua kenyataan atau realitas, yang ketiga eksistensi, yang keempat esensi, yang kelima substansi, yang keenam perubahan, yang ketujuh tunggal, dan yang kedelapan jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang-orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris seperti antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan masih banyak lagi. Teman-teman filsafat juga harus mengetahui bahwa ontologi sendiri merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada suatu pertanyaan yang paling mendasar, yaitu seperti apa yang ingin diketahui ilmu. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia itu sendiri. Objek kajian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Dalam batas-batas tersebut, maka ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti bebatuan, binatang, tumbuhan, hewan, atau manusia itu sendiri. Adapun pandangan pemahaman ontologi antara lain, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin dua. Paham ini memiliki dua aliran, yaitu satu materialisme dan kedua idealisme. Lalu, dualisme, aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani. Selanjutnya, pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Selanjutnya, nihilisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya nothing atau tidak ada. Dan yang terakhir, paham agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian epistemologi. Teman-teman nih pasti bingung nih, apalagi nih epistemologi. Jadi, secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam Kamus Besar Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Hollingdale mendefinisikan epistemologi secara sederhana sebagai teori mengenai asal-usul pengetahuan, dan yang menjadi kata kunci dalam proses epistemologi tersebut adalah to know atau dengan arti untuk mengetahui dan means alat-alat. Metode ilmu epistemologi adalah menggunakan akal dan rasio, karena untuk menjelaskan pokok-pokok bahasanya memerlukan analisis akal. Metode tersebut
Antara lain 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, yang ketiga metode positivisme, yang keempat metode kontemplatif, yang kelima metode dialektis. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang aksiologi. Apalagi sih itu aksiologi? Jadi, aksiologi berasal dari perkataan aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai-nilai yang menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjut sebuah ilmu pengetahuan. Aksiologi merupakan cara memperoleh pengetahuan dan teori tentang nilai kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Adapun nilai-nilai di dalam aksiologi yaitu yang pertama nilai etika dan yang kedua nilai estetika. Nilai etika berasal dari kata etos yang berarti adat kebiasaan. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku untuk umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak dan tujuan etika adalah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Yang kedua, nilai estetika. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Teori estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu teori estetika formal, teori estetika ekspresionis, dan yang terakhir, teori estetika psikologis. Jadi, teman-teman filsafat, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.